Mengumpulkan materi, Chen Ping tidak tinggal lama tetapi mengikuti Penatua Sun pergi. Setelah meninggalkan paviliun cabang paviliun Wantong, Chen Ping dan Penatua Sun masuk kembali ke balon udara. Elder Sun, bisakah Anda membuatkan kamar terpisah untuk saya di balon udara? Saya dapat membayar lebih banyak uang. Chen Ping bertanya, tentu saja bisa, saya masih bisa menelepon dengan pesawat ini, berapa uangnya atau tidak. Penatua Sun tersenyum ringan dan kemudian menyiapkan ruangan terpisah untuk Chen Ping. Alasan mengapa Chen Ping menginginkan ruangan terpisah adalah agar dia dapat mencoba menyempurnakan boneka selama perjalanan. Sekarang metode dan bahan untuk memurnikan boneka telah tersedia, Chen Ping dapat menyempurnakannya. Pesawat itu perlahan lepas landas sementara Chen Ping mulai menyempurnakan boneka di dalam ruangan. Mengikuti metode Ouyang Zhenhua, Chen Ping mulai menggabungkan berbagai bahan. Sinar cahaya menyelimuti ruangan saat material ini perlahan mulai berubah bentuk. Melihat boneka yang perlahan mulai terbentuk, hati Chen Ping agak bersemangat. Dia punya cara untuk menyempurnakan boneka, jadi selama bahannya cukup, dia akan bisa membentuk pasukan boneka dan menginjak seluruh alam surgawi ketika saatnya tiba. Sekitar 3 jam kemudian, sebuah boneka setinggi 1 zang dan penuh dengan rasa penindasan mulai terbentuk. Chen Ping dengan lembut membelai boneka itu seolah-olah dia sedang membelai anaknya sendiri. Pikiran Chen Ping tergerak, ingin membuat boneka itu bergerak. Namun, boneka itu sudah mati, ia tidak dapat memahaminya, dan kesadaran ilahi Chen Ping tidak dapat menghubungi boneka itu sama sekali. Chen Ping memancarkan akal sehatnya lagi dan menaruh nafasnya ke dalam boneka itu. Namun boneka itu masih tidak bergerak. Kali ini, alis Chen Ping berkerut, wajahnya penuh kebingungan, dia tidak mengerti, boneka ini jelas telah berhasil disempurnakan, bagaimana mungkin tidak bergerak. Setelah bermain drum selama setengah hari, hal itu menyebabkan banyak pembudidaya di seluruh pesawat melihat ke ruangan tempat Chen Ping berada. Napas Chen Ping menjadi liar di kamarnya, tetapi tidak ada cara untuk mengikuti boneka itu dan memerintahkannya. Bahkan ketika dia ingin memasukkan boneka itu ke dalam cincin penyimpanannya, dia bahkan tidak bisa melakukannya. Chen Ping agak marah. Sial, apa yang terjadi? Yang jelas pemurniannya berhasil sesuai metodenya, kok wayang ini tidak bisa digunakan sama sekali. Chen Ping bingung. Hahaha, anakmu telah ditipu. Pada saat ini, Raja Iblis Awan Merah tertawa terbahak-bahak. Bagaimana mungkin, jika tuan keluarga Ouyang berbohong kepadaku, boneka ini tidak akan dimurnikan sama sekali. Chen Ping tidak percaya bahwa Ouyang Zhenhua akan berbohong padanya. Dia hanya memberitahumu metode pemurniannya, dia tidak memberitahumu supirnya, bukankah kamu dibohongi? Walaupun wayang ini berhasil dimurnikan, namun tanpa sumber tenaga, akan aneh jika ia bisa bergerak. Kamu masih mengira ini adalah boneka mayat yang bisa digerakkan oleh kekuatan mayat itu sendiri ya? Kata Raja Iblis Awan Merah. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa mayat boneka halus semacam ini perlu digerakkan oleh batu roh, pil binatang, atau energi lain agar dapat bekerja. Chen Ping buru-buru mencari batu roh di cincin penyimpanannya sendiri dan kemudian memasukkannya ke dalam boneka itu. Kali ini, bonekanya akhirnya bergerak. Tapi setelah bergerak sebentar, boneka itu langsung berhenti bergerak lagi. Chen Ping bingung lagi, berapa banyak energi yang dikandung batu rohmu itu? Boneka yang sangat besar, kamu ingin menggunakan batu roh kecil itu untuk mengendarainya, apakah kamu bercanda? Kata Raja Iblis Awan Merah. Melihat ini, Chen Ping mengobrak-abrik cincin penyimpanannya lagi, dan kemudian menggunakan pil binatang dan bahkan beberapa tumbuhan abadi, tetapi tidak satupun dari mereka yang mampu membuat boneka itu sepenuhnya bergerak. Chen Ping akhirnya mengerti sekarang. Dia ingin membentuk pasukan boneka. Itu adalah mimpi. Pasukan boneka ini sendiri menghabiskan semua jenis sumber daya, dia tidak punya. Meski 10 juta orang bisa memurnikan wayang, namun agar wayang bisa bertarung,
mereka membutuhkan sumber energi untuk bisa melakukannya. Ibarat membeli mobil mewah, kalau tidak diisi bahan bakar tetap besi tua. Boneka ini dapat dikonsumsi dalam jangka panjang, tidak heran keluarga Ouyang tidak memproduksi boneka dalam jumlah besar. Sepertinya boneka ini benar-benar tidak sebagus boneka mayat, tidak heran para penggarap iblis itu memurnikan mayat boneka dan tidak ada yang belajar memurnikan boneka. Chen Ping menghela nafas, tidak merasa bahagia. Melihat boneka halus di depannya, ini tidak bisa dibuang, bukan? Saat Chen Ping merasa frustrasi, dia tiba-tiba mengarahkan pandangannya pada esensi api tertinggi itu. Benda ini memiliki beberapa jenis api tertinggi di dalamnya, dan energi yang terkandung di dalamnya secara alami tidak perlu dikatakan lagi. Apa yang akan kamu lakukan? Anda tidak ingin mengambil roh esensi api tertinggi dari penguasa bintang roh api dan menggunakannya sebagai penggerak energi untuk menanamkannya ke dalam boneka ini, bukan? Raja Iblis Awan Merah menyadari bahwa tatapan Chen Ping tidak benar dan bertanya. Tidak, Chen Ping balik bertanya, sial, apa kamu gila? Itu adalah esensi api tertinggi Raja Bintang Roh Api, itu dianggap sebagai harta karun alam surgawi, beraninya kamu menggunakannya pada boneka. Jika hal ini diketahui oleh Raja Bintang Roh Api, apa yang akan dia pikirkan? Kata Raja Iblis Awan Merah. Saya tahu benda ini sangat kuat, baru kemudian boneka saya ini kuat Ini jika saya memakai esensi api tertinggi, boneka saya ini dapat mencapai alam Mahayana, maka bukankah saya akan memiliki pengawal alam Mahayana? Petik 2. Dan roh esensi api tertinggi ini tidak menghilang, hanya digunakan pada boneka itu, masih bisa dihancurkan ketika saatnya tiba. Saat Chen Ping mengatakan itu, dia memasukkan roh esensi api tertinggi itu ke dalam tubuh boneka itu. Dalam sekejap, aura menakutkan menyebar ke segala arah, dan seluruh pesawat bergetar, membuat banyak pembudidaya linglung tidak tahu apa yang terjadi. Dan di dalam mata boneka itu, api berkobar, bahkan tubuhnya terbakar api, dan apinya terus berubah. Chen Ping merasakan aura di tubuh boneka itu, dan dia juga sedikit bersemangat di dalam hatinya, tetapi dia tidak tahu sekarang, apa kekuatan dari boneka ini. Beri aku pukulan untuk melihat. Chen Ping memerintahkan boneka itu untuk melayangkan pukulan agar dia bisa melihatnya dengan baik. Jangan. Melihat ini, Raja Iblis Awan Merah buru-buru berteriak. Sayangnya, sudah terlambat, hanya untuk melihat boneka itu dibanting dengan pukulan. Bola api langsung menyala dan langsung membuat lubang besar di balon udara. Pesawat itu berguncang dan angin menderu terus mengalir masuk melalui lubang yang rusak. Ini mengejutkan Chen Ping, dia tidak menyangka pukulan boneka ini begitu kuat. Salah perhitungan. Tuan Chen, ada apa? Pada saat ini, Penatua Sun datang dan bertanya dengan suara keras keluar. Oh, tidak apa-apa, aku ceroboh dalam latihanku dan merusak balon udaranya. Chen Ping buru-buru menyimpan bonekanya, lalu membuka pintu kamar. Angin kencang bersiul, dan Penatua Sun terhuyung ketika dia melihat balon udara yang rusak. Perlu diketahui bahwa balon udara ini terbuat dari berbagai bahan, kokoh dan terdapat formasi di sekeliling balon udara, hanya untuk mencegah seseorang membajak balon udara tersebut dan menyebabkan kerusakan. Maka reputasi Paviliun Wantong bisa terpengaruh. Siapa yang masih akan duduk di pesawat Paviliun Wantong? Sekarang, dia tidak ingin dipukul oleh Chen Ping. Tuan Chen, ada baiknya Anda baik-baik saja. Ketika kita mendarat, saya akan meminta seseorang memperbaiki pesawat itu. Kata Penatua Sun. Chen Ping tampak malu, dan hanya bisa menggunakan formasi terlebih dahulu untuk menutup lubang sementara, agar penerbangan balon udara tidak terpengaruh. Dengan cara ini, balon udara tersebut memecahkan lubang besar dan terbang dengan gemetar untuk mendarat di markas besar Paviliun Wantong. Chen Ping meminta maaf dengan wajah penuh rasa bersalah dan berinisiatif memberikan kompensasi sejumlah uang. Meskipun Penatua Sun mencoba yang terbaik untuk mengabaikannya,
Chen Ping tetap memberikan uangnya. Bagaimanapun, pesawat ini telah menyebabkan kehancurannya sendiri dan tidak bisa pergi begitu saja. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Penatua Sun, Chen Ping meninggalkan paviliun Wantong. Awalnya, Chen Ping berpikir untuk kembali langsung ke lembah roh darah, tetapi ketika dia berpikir untuk melewati Sekte Jiwa Iblis dalam perjalanan, dia berencana untuk pergi ke Sekte Jiwa Iblis terlebih dahulu. Jika memungkinkan, kumpulkan Sekte Jiwa Iblis dan minta bantuan mereka untuk pergi ke Istana Guanghan bersama-sama untuk bertahan melawan serangan keluargamu itu. Ada hal lain yang ingin ditanyakan Chen Ping, apakah Patriark Chen dari 5 sekte besar telah pergi ke Sekte Jiwa Iblis untuk membentuk kembali tubuh fisiknya. Lalu kita harus melihat apakah Okreyan, orang ini, menjalani kehidupan yang baik. Sekte Jiwa Iblis. Patriark Jiang sedang mengasingkan diri, dan masalah besar dan kecil dalam sekte semuanya dipegang oleh Jiang Yulian. Selain itu, dengan bantuan Okreyan, Jiang Yulian masih mengelola sekte dengan tertib. Selain itu, Okreyan dan Jiang Yulian telah membentuk kemitraan budidaya ganda. Mereka berciuman setiap hari, meskipun kekuatan keseluruhan dari Sekte Jiwa Iblis tidak terlalu kuat, karena fakta bahwa Sekte Jiwa Iblis telah meneliti jiwa dewa cukup dalam dan mampu menyerang jiwa dewa, tidak banyak orang yang bisa diajak main-main. Ditambah dengan fakta bahwa Sekte Jiwa Iblis dapat membantu membentuk kembali tubuh fisik, tidak peduli apakah itu pembudidaya iblis atau ras manusia, mereka semua menggunakan Sekte Jiwa Iblis, jadi Sekte Jiwa Iblis cukup damai. Wakil penguasa, ada beberapa orang yang keluar. Seorang murid Sekte Jiwa Iblis melaporkan, di sini untuk membentuk kembali daging mereka. Jiang Yulian bertanya, tidak yakin. Murid Sekte Jiwa Iblis menggelengkan kepalanya. Yulian, ayo keluar dan lihat, mungkin Tuan Chen yang membimbing kita ke sini lagi. Kata Okreyan, beberapa hari yang lalu, orang-orang dari 5 klan besar yang diterima oleh Sekte Jiwa Iblis adalah orang-orang yang dipandu oleh Chen Ping ke sini, jadi mungkin kali ini juga. Jiang Yulian mengangguk, lalu mengikuti Okreyan keluar. Ketika dia tiba di pintu masuk sekte, dia melihat seorang pemuda berjubah hitam, bersama beberapa anak buahnya, berdiri dengan tenang di pintu masuk. Sekilas, seseorang dapat mengetahui identitas penggarap iblis pihak lain. Namun, Jiang Yulian tidak peduli apakah itu manusia atau kultivator iblis, mereka memberi untuk membentuk kembali daging mereka, asalkan mereka memberikan segala jenis sumber daya yang cukup untuk melakukannya. Rekan Daois, saya tidak tahu apa yang Anda lakukan di sini, di Sekte Jiwa Iblis saya. Jiang Yulian melangkah maju dan berkata dengan sopan. Di mana Master Sektemu? Pemuda berjubah hitam bertanya. Patriark kita sedang mengasingkan diri, tidak apa-apa jika Anda memiliki sesuatu untuk menemukan saya. Saya sudah menjadi wakil patriark dari Sekte Jiwa Iblis kita. Kata Jiang Yulian. Pemuda berjubah hitam itu mengamati Jiang Yulian, lalu dengan dingin berkata, apakah kamu kenal Chen Ping? Begitu mereka mendengar kata Chen Ping, Jiang Yulian dan Okreyan langsung menjadi waspada. Jiang Yulian menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu apa yang beberapa dari kalian lakukan. Jika kamu di sini bukan untuk membentuk kembali dagingmu, maka aku tidak akan menemanimu. Setelah mengatakan itu, Jiang Yulian dan Okreyan hendak pergi. Namun, mereka dihentikan oleh beberapa orang di belakang pemuda berjubah hitam itu. Melihat pemandangan ini, banyak murid dari Sekte Jiwa Iblis yang kehabisan. Mereka tahu bahwa beberapa orang ini datang untuk menimbulkan masalah. Pemuda berjubah hitam menghadapi lusinan murid Sekte Jiwa Iblis, tapi dia tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut atau panik. Saya menyarankan Anda Sekte Setan Jiwa untuk menggunakan kecerdasan, kami dari Aliansi Penyegel Setan. Seseorang melihat Sekte Jiwa Iblismu mengikuti Chen Ping bersama-sama, sekarang kemana perginya Chen Ping itu, selama kamu memberitahuku, aku bisa meninggalkanmu sendirian. Bagaimanapun,
aliansi penyegel iblis kami tidak peduli berurusan dengan kalian, klan kecil. Kata pemuda berjubah hitam. Setelah mendengar bahwa itu adalah seseorang dari Demon Ceiling Alliance, hati Jiang Yulian dipenuhi dengan kepanikan. Lagi pula, organisasi macam apa itu Demon Ceiling Alliance, dia mengetahuinya dengan sangat baik, dan Soul Demon Sect tidak memiliki kekuatan untuk mengikuti Demon Ceiling Alliance dan melawannya. Okreyan, sebaliknya, matanya sedikit berkaca-kaca dan berkata, "Bagus, aliansi penyegel iblis, apakah mereka semua tidak berpura-pura sekarang? Sebagai penggarap iblis, kamu ditunggangi dan ditekan oleh aliansi penyegel iblis, tapi sekarang kamu setia kepada aliansi penyegel iblis, kamu benar-benar tidak tahu malu." Pemuda berjubah hitam, sebaliknya, tersenyum dingin tak percaya, "Kami bekerja sama, kami tidak bisa berbicara tentang kesetiaan atau tidak, kalian hanya perlu memberitahu kami keberadaan Chen Ping itu. Kalau tidak, hari ini adalah peringatan kematian Sekte Iblis Jiwa." Begitu kata-kata pemuda berjubah hitam itu jatuh, kekuatan alam transisi peringkat ke-9 langsung meletus. Pada saat ini, kerumunan Sekte Jiwa Iblis ditekan sampai mati, tanpa perlawanan sedikit pun. Peringkat ke-9 dari ranah penampakan transisi, untuk Sekte Jiwa Iblis, sudah tak tersentuh dan tak tertahankan. Harus dikatakan bahwa kekuatan aliansi penyegel iblis ini memang menakutkan, dengan santai mengirimkan seorang penggarap iblis sebenarnya adalah peringkat ke-9 dari alam penampilan transisi. Memikirkan jalan Chen Ping di masa depan, Okreyan menjadi mengkhawatirkan Chen Ping.